Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 AM4 yang beranggotakan saya, Dinda Mevina, dan teman saya Desinta Tania Putri, juga ada Friska Fani Silain, yang akan membahas permintaan agregat. Dan untuk pertama, kita akan membahas yaitu pengertian permintaan agregat yang akan dibahas oleh teman saya Desinta Tania Putri. Kepada Desinta Tania Putri dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian permintaan agregat. Permintaan agregat adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian baik dalam negeri maupun luar negeri. Menurut Keynes, apabila terjadi perubahan harga, maka jumlah beredar real akan berubah. Akibatnya terjadi perubahan pada tingkat bunga. Kemudian, menurut Piaget, yaitu perubahan harga dalam perekonomian masyarakat akan merasa saldo kas real atau real cash balance mereka akan berubah, yang selanjutnya akan mempengaruhi konsumsi masyarakat tersebut. Kemudian materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Dinda. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat ini ada 9 poin, yang mana pertama ada pendapatan disposable atau pengeluaran konsumsi. Yang mana jika pengeluaran konsumsi ini meningkat, maka agregat demand-nya juga akan ikut meningkat dan kurvanya akan bergeser ke kanan. Dan yang kedua, tingkat bunga atau interest. Yang mana jika interest ini meningkat, maka agregat demand atau permintaan agregat ini menurun dan kurvanya akan bergeser ke kiri. Kenapa suku bunga naik dan permintaannya turun? Karena suku bunga di bank itu meningkat, maka orang berlomba-lomba untuk menyimpan duitnya di bank daripada untuk membeli sesuatu. Maka jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menurun dan mengakibatkan tingkat permintaan juga ikut menurun. Dan begitu sebaliknya. Yang ketiga ada investasi, yang mana ketika investasi meningkat, mengalami peningkatan, agregat demand-nya juga akan ikut meningkat dan kurvanya akan bergeser ke kanan, dan begitu juga sebaliknya. Dan yang keempat ada jumlah uang beredar real, yang mana jika jumlah uang beredar real ini mengalami peningkatan, maka agregat demand-nya juga ikut mengalami peningkatan dan kurvanya akan bergeser ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Yang kelima ada pengeluaran pemerintah atau government, yang mana jika pengeluaran pemerintah ini mengalami kenaikan atau peningkatan, maka agregat demand-nya juga akan ikut meningkat dan kurvanya akan juga bergeser ke kanan. Yang keenam ada pajak atau tax, yang mana jika tax ini mengalami kenaikan, maka agregat demand-nya akan mengalami penurunan dan kurvanya akan bergeser ke kiri. Kenapa pajak naik dan permintaannya turun? Karena ketika pajak suatu barang naik, maka si pembeli akan menyimpan duitnya kembali dan tidak ada pembelian, maka permintaan itu akan mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya. Yang ketujuh ada pendapatan luar negeri, dan yang kedelapan ada harga luar negeri, dan yang kesembilan ada nilai tukar real. Dan kesembilan poin ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat. Dan tadi sebelumnya juga saya ada membahas sedikit tentang kurva permintaan agregat, yang mana nanti akan dijelaskan oleh teman saya Friska Fani Silain, akan dijelaskan lebih lanjut dan lebih detail, dan oleh karena itu kepada Friska Fani Silain dipersilahkan untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi yang ketiga, yaitu adalah kurva permintaan agregat, di mana kurva ini adalah suatu yang menjelaskan hubungan antara jumlah output agregat yang diminta dengan suatu konsumen dengan tingkat harga tertentu ketika semua variabel yang dianggapnya adalah konstan. Ada dua cara yang digunakan untuk menentukan kurva permintaan agregat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan teori jumlah uang, di mana pendekatan teori ini menerangkan bahwa permintaan agregat ditentukan semata-mata oleh jumlah uang yang ada. Pendekatan komponen agregat ini
bagian-bagian komponen permintaan agregat seperti investasi, konsumsi, pengeluaran rumah tangga, pemerintah, dan ekspor. Pendekatan ini mempertimbangkan jumlah uang dalam menentukan permintaan agregat, namun tidak secara langsung itu, melainkan dengan cara mempertimbangkan bagaimana perubahan jumlah uang dengan mempengaruhi komponen permintaan agregat tersebut. Kenaikan di dalam faktor-faktor Y, D atau C, I, M atau SP, G, Y, F, M, F, dan penurunan di I, T, dan ER akan membawa kenaikan di dalam permintaan agregat atau AD, atau penggeseran kurva permintaan agregat ke kanan. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan dalam faktor-faktor Y, I, D, C, M atau SP, G, Y, F atau PF, kenaikan di dalam I, T, dan R akan menurunkan AD atau menggeserkan kurva AD ke kiri atas, seperti yang di atas. Penggeseran AD atau AD1 terjadi adanya kenaikan di dalam YD atau C, I, YF, PF atau M atau SP, penurunan di dalam I atau T, dan ER. Sebaliknya, apabila pergeseran AD ke AD2 terjadi sebagai akibat dari penurunan dalam YD, I, CG atau M atau D, YF, dan PF kenaikan di I atau T dan seperti yang di atas. Faktor-faktor yang akan menyebabkan kurva permintaan agregat berslope negatif itu sebagai berikut. Yang pertama itu efek kekayaan, di mana efek kekayaan itu bisa digunakan oleh produsen tergantung pada kekayaan yang dimilikinya. Yang kedua itu adalah memiliki satu hubungan yang saling berkaitan dengan satu yang sama yang lain. Kekayaan mengacu pada pemegang uang, saham, obligasi, rumah, serta aset fisik yang lainnya. Kekayaan ini dipengaruhi oleh tingkat kekayaan. Contohnya itu adalah dampak harga bunga, yang dimana efek ditunjukkan dalam perubahan tingkat harga mempengaruhi harga bunga, dimana efek ini juga mempengaruhi produksi dan investasi. Selanjutnya itu adalah efek pembelian asing, atau dimana ekspor dan impor. Jumlah ekspor dan impor dalam suatu kegiatan perekonomian tergantung pada domestik, asing, dan kurva permintaan agregat. Dalam menurunkan kurva permintaan agregat, di mana untuk menentukan permintaan agregat itu selain dengan melihat bagaimana uang mempengaruhi jumlah permintaan agregat, kita juga dapat menentukan kurva permintaan agregat dengan melihat 4 komponen sebagai berikut. Yang pertama itu pengeluaran konsumen atau disebut consumer expenditure, yang dimana pengeluaran konsumen itu jumlah permintaannya diterima atau diminta oleh konsumen akan barang dan jasa. Yang kedua yaitu adalah pengeluaran investasi yang direncanakan atau planned invest atau spending, yang dimana pengeluaran investasi yang direncanakan yaitu jumlah pengeluaran yang direncanakan oleh perusahaan atau atas mesin, pabrik, dan barang modal lainnya yang baru ditambah, atau pengeluaran yang direncanakan atas rumah baru. Yang ketiga yaitu adalah pengeluaran pemerintah atau government spending, yang dimana pengeluaran ini dikeluarkan oleh jajaran pemerintahan atas barang dan jasa yang dibelinya. Yang keempat yaitu adalah ekspor bersih atau net export, yang dimana ekspor bersih itu pengeluaran luar negeri bersih atas barang dan jasa domestik, sama dengan ekspor yang dikurangi oleh. Baiklah, sebelum penutupan materi ini, hendaknya saya menyampaikan kesimpulan pada pembahasan permintaan agregat ini, yaitu permintaan agregat adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi di dalam suatu perekonomian, baik berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri. Banyak faktor yang mempengaruhi permintaan agregat ini, yaitu tingkat bunga, jumlah uang yang beredar, pajak, dan segala macamnya. Juga dalam pembahasan materi kurva permintaan menjelaskan 2 metode untuk menurunkan permintaan agregat, yaitu yang pertama pendekatan teori jumlah uang, dan yang kedua ada pendekatan komponen permintaan agregat. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menyampaikan beberapa informasi dari pembahasan kami, yaitu permintaan agregat. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata atau penyampaian materi. Kami sudahi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.